Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita sudah mengetahui ya bahwasanya di seluruh dunia ini sedang ada wabah yang sangat menakutkan, yaitu wabah corona atau COVID-19. Untuk itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jika tidak terlalu penting, jangan keluar rumah terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan jelas tentang cara melakukan sesuatu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya teks prosedur kompleks adalah teks yang di dalamnya berupa cara atau langkah-langkah atau urutan atau petunjuk bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, seperti itu. Dalam teks prosedur kompleks ada 4 struktur yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu ada judul, setelah itu ada pendahuluan, tujuan, dan langkah-langkah. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut tentang struktur teks prosedur kompleks. Ya, tadi ada 4 ya. Yang pertama judul. Apa itu judul? Judul adalah kepala karangan dari teks prosedur kompleks. Jadi dalam teks prosedur kompleks tentunya ada judul sebagai tanda untuk membuat apa atau melakukan kegiatan apa, seperti itu. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan itu merupakan bagian dari teks prosedur kompleks yang isinya bersifat umum atau general. Jadi setelah adanya judul, misalnya judulnya cara membuat klepon, berarti pendahuluannya membahas tentang secara general apa itu klepon atau pengertian klepon atau hal yang berkaitan dengan klepon tapi secara umum, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan adalah maksud yang ingin dicapai dari suatu hal. Jadi dalam membuat teks prosedur kompleks khususnya tentunya ada tujuan. Tujuannya itu untuk bagaimana kita sebagai pembaca dapat membuat atau menggunakan atau ya seperti itu sendiri setelah membaca teks prosedur kompleks. Yang keempat itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini adalah susunan atau cara untuk mencapai tujuan. Dari tujuannya tadi agar kita bisa membuat klepon, berarti ada langkah-langkahnya, cara-caranya, urutan pembuatannya, seperti itu. Yang selanjutnya dalam teks prosedur kompleks juga ada kaidah kebahasaan yang perlu kita ketahui ya. Ada 3 kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam teks prosedur kompleks. Yang pertama itu kalimat perintah, adanya kalimat perintah. Kedua, konjungsi atau kata hubung. Dan yang ketiga ada kata petunjuk waktu. Kita bahas kaidah kebahasaan lebih lanjut mulai dari yang pertama tadi kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah di sini dimaksudkan pemakaian kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, carilah, duduklah, harus, jangan, perlu, tidak perlu, seperti itu. Jadi kalimat perintah berarti kalimat yang menyatakan boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus melakukan ini, dan seperti itu selanjutnya ya. Selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung. Dalam teks prosedur kompleks ini, konjungsi atau kata hubung yang perlu diperhatikan adalah konjungsi yang menyatakan urutan kegiatan. Urutan kegiatan itu antara lain seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Di sini konjungsinya jelas menyatakan urutan kegiatan ya, seperti setelah, selanjutnya, kan jelas-jelas menentukan urutan kegiatan. Setelah melakukan hal yang pertama, melakukan hal yang kedua, seperti itu dihubungkan dengan konjungsi setelah, seperti itu ya.
Yang ketiga ada kata petunjuk waktu. Kata petunjuk waktu di sini dimaksudkan dalam teks yang sejenis banyak pula digunakan kata petunjuk waktu. Nah, dalam teks prosedur kompleks ini petunjuk waktunya contohnya seperti beberapa menit kemudian, terus ada setengah jam. Dapat juga seperti misalnya pada kalimat masak 5-10 menit. Berarti kan di sini juga menunjukkan waktu ya. Kata petunjuk waktu seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya langsung bagaimana penerapan struktur teks prosedur kompleks dalam teks itu sendiri. Seperti ini. Di sini contohnya adalah cara membuat nasi goreng kepepet. Judulnya itu berarti nasi goreng, cara membuat nasi goreng kepepet. Nah, di sini di bawah setelah judul itu ada pendahuluan. Pendahuluannya itu di bawah ini merupakan cara untuk membuat nasi goreng kepepet. Sesuai dengan namanya, nasi goreng kepepet yang berarti nasi goreng yang dibuat pada keadaan kepepet serta bahan seadanya. Di sini sesuai tadi yang sudah saya jelaskan ya, pendahuluannya berarti menjelaskan secara general dari judul. Di sini menjelaskan secara general dari cara membuat nasi goreng. Di sini ya, pendahuluan di sini menjelaskan tentang apa itu nasi goreng kepepet dan mengapa sih disebut nasi goreng kepepet seperti itu. Selanjutnya setelah pendahuluan ada tujuan. Tujuan di sini untuk kalian yang ingin mencoba membuat nasi goreng kepepet ini kalian bisa siapkan bahan-bahan dan ikuti langkah-langkah. Berarti di sini jelas ya tujuannya agar orang-orang yang membaca dan ingin membuat nasi goreng kepepet dapat melakukan langkah-langkah yang berikutnya akan dijelaskan. Nah, di sini setelah tadi ada tujuan, ada langkah-langkah. Langkah-langkah pembuatannya ini sebelum masuk ke langkah-langkah ada bahan-bahannya ya di sini ya nampaknya. Ada sepiring nasi, 2 siung bawang merah, bawang putih seperti itu dan daun bawang, tomat, cabai rawit, bawang goreng, telur ayam. Terus yang ketiga ada kecap manis, 1 sendok teh garam dan kaldu bubuk. Itu tadi bahan-bahannya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu sebagai sarana atau cara mewujudkan tujuannya tadi, yaitu untuk membuat nasi goreng kepepet itu. Di sini langkah-langkahnya ada 5 ya. Yang pertama iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Yang kedua, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Yang ketiga, lalu masukkan nasi serta tomat. Yang keempat, selanjutnya masukkan telur, kaldu bubuk, kecap manis, serta garam secukupnya. Aduk hingga merata. Nah, yang terakhir, setelah merata dan kecap kering, nasi goreng kepepet siap disajikan seperti itu. Di sini dapat kita lihat ya bahwasanya kaidah kebahasaannya juga ada. Yang pertama tadi adanya kalimat perintah. Ada kalimat perintah di sini ada ya. Contohnya seperti mana ya? Tadi ada irislah seperti itu. Terus masukkan, itu kalimat perintah juga. Nah, selanjutnya ada juga konjungsi yang menyatakan waktu ya, yang tadi saya jelaskan juga. Di sini ada contohnya seperti selanjutnya, terus ada juga setelah itu seperti itu. Terus yang ketiga tadi juga ada kalimat yang menunjukkan waktu seperti itu. Di sini ada juga yang menunjukkan waktu tentang selanjutnya masukkan telur. Yang ada selanjutnya lagi, terus juga ada tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum lalu masukkan. Berarti kan ada lalu ya di sini jelas. Nah, seperti ini contoh teks prosedur kompleks. Selanjutnya dari teman-teman dapat mengerjakan soal yang akan saya bagikan pada dokumen yang terlampir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus yang sedang melanda ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.